Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan seperjuangan. Perkenalkan, saya Selly Afrilia Hartati, delegasi SMA Negeri 1 Radu Dongkal sebagai pembicara pertama tim oposisi. Izinkanlah saya di sini untuk memaparkan argumen-argumen serta sanggahan-sanggahan saya terhadap mosi yang ada pada kali ini. Mosi kali ini adalah Dewan ini mendukung kenaikan harga rokok dalam negeri hingga 10 kali lipat. Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai tim oposisi menolak mosi ini. Alasan-alasan saya menolak mosi ini akan saya tuangkan dalam 3 poin. Poin pertama adalah, apabila harga rokok ini naik hingga 10 kali lipat, maka peningkatan secara drastis ini dapat menyebabkan penurunan produksi rokok dan ujungnya akan berdampak pada kesejahteraan tenaga kerja di pabrik dan para petani tembakau dan cengkeh yang menjadi pemasok utama industri rokok ini. Poin kedua adalah, apabila kenaikan harga rokok ini terjadi, maka akan menyebabkan merebaknya rokok ilegal dan malah menambahkan kerugian karena akan banyak bea cukai yang tidak terpenuhi disebabkan oleh ilegalnya pemasaran rokok tersebut. Hal ini maksudnya adalah apabila pajak rokok dinaikkan hingga 10 kali lipat, maka besar kemungkinan untuk oknum-oknum nakal yang berusaha menyelundupkan rokok untuk melewati pajak. Poin yang ketiga adalah penyerapan tembakau dan cengkeh akan menurun juga sampai 30%. Diperkirakan, pabrik rokok kecil menengah akan terancam tutup dan diperkirakan jumlahnya sekitar 400 pabrik. Perusahaan-perusahaan tersebut akan sulit memikul beban kenaikan bea cukai tersebut dan rokok mereka tidak akan laku. Memang, kenaikan cukai ini tak berpengaruh pada pabrik-pabrik besar, namun pabrik-pabrik kecil inilah yang akan menerima dampak negatif dari kenaikan harga rokok tersebut. Kemudian, saya akan memberikan sanggahan-sanggahan saya terhadap argumen-argumen yang telah dipaparkan oleh tim afirmasi. Sanggahan saya yang pertama adalah, tim afirmasi menyebutkan bahwa kenaikan rokok ini bisa mengurangi jumlah perokok. Padahal, menurut Wakil Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Sudaryatmo menilai, jika hanya sekedar menaikkan harga rokok, maka tak cukup untuk menurunkan jumlah perokok, karena hal ini disebabkan oleh banyaknya perokok yang sudah kecanduan. Seharusnya, jika ingin menekan angka perokok, maka harus dibarengi dengan langkah lain, misalnya dengan menyediakan terapi bagi masyarakat yang ingin berhenti merokok. Berdasarkan survei terhadap 1.000 orang dari 22 provinsi dengan tingkat penghasilan di bawah 1 juta sampai dengan 20 juta, sebanyak 82% responden setuju jika harga rokok ini dinaikkan. Hal ini membuktikan, meskipun harga rokok dinaikkan, namun para perokok akan tetap membeli rokok dan mengonsumsinya, sehingga mungkin pengaruhnya tidak akan sebesar yang telah diperkirakan. Sanggahan saya yang kedua adalah, tim afirmasi menyebutkan bahwa kenaikan harga rokok ini dimaksudkan untuk mempertimbangkan petani tembakau dan para pekerja yang bekerja di pabrik rokok. Saya tidak setuju dengan argumen ini. Hal ini malah mengakibatkan dampak buruk bagi mereka. Karena jika rokok dinaikkan 10 kali lipat, maka tingkat produksi rokok akan menurun sangat drastis. Pastinya petani tembakau maupun buruh pekerja pabrik rokok akan mengalami kerugian yang cukup besar. Adapun dampak yang dirasakan bagi industri rokok adalah penurunan volume produksi rokok sebanyak 15% di tahun 2020. Kemudian, kesimpulan dari argumen saya kali ini adalah, saya menolak mosi kali ini. Alasannya, yang pertama, hal ini akan menyebabkan turunnya produktivitas rokok dan menyebabkan kerugian pada petani rokok dan buruh pabrik. Yang kedua adalah, dengan meningkatnya harga rokok hingga 10 kali lipat, maka akan menyebabkan maraknya rokok ilegal dan menyebabkan banyak kerugian. Yang ketiga adalah turunnya penyerapan cengkeh dan tembakau hingga 30%. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.